yang bagus banget. Karena apalagi sekarang Rafaela di buff. Yap. Jadi 1,5 detik dari movement speed tambahan ketika dia healing for everyone. Heeh. Kayak gitu. Jadi Semuanya. iya benar semuanya. Semuanya benar-benar bertambah 1,5 detik. Semuanya, dan kita bakal langsung menyaksikan inilah pembuktian tim Big Eternal Alpha. Akankah tetap menjadi kelinci percobaan ataukah sang raja dari segala raja yang sekarang menjadi tuan rumah harus ditumbangkan begitu saja? Iya, benar sekali seperti biasa. Untuk di bagian tengah inilah yang akan terjadi. Mereka akan saling bertemu. Seperti yang udah Oji bilang tadi, akankah dari Big Eternal Alpha tetap menjadi kelinci perteraian ataukah mereka bisa mencoba kembali untuk mendapatkan Dan buat kemenangan? teman-teman yang di kolom komentar, tolong langsung sebarkan komen positif, dukung tim favorit kalian dengan hashtag Viva Hierarchy atau bahkan Beterwin. Yap. Tutup komen negatif karena itu tidak baik untuk kita semua. Benar, itu tidak baik untuk anak dan keluarga. Dan tentunya dia para Kyoshi memilih untuk Sono. farming terlebih dahulu. Tapi Matt, dia ada bottom lane, bener-bener bisa dibilang dia dapetin keunggulan dari seorang Skylar. Lihat, dilempar begitu lagi. Apakah ada air badukun baca mantra di arah bottom lane yang belum dikeluarkan oleh seorang Matt? Iya, kelelawar versus cumi. Juragan cumi dari pasar minggu langsung bertemu di bagian bawah, sementara di bagian atas penari dan juga robot, mereka berdua juga udah memberikan masing-masing satu skill untuk bisa mendapatkan hit agar bisa mendorong mundur pemain-pemain lawan. Meanwhile, di arah jungle, Albert masih coba farming terlebih dahulu. Masih sedikit sabar, yang penting memainkan dua bola yang dimiliki oleh seorang Albert. Dua bolanya tuh, lihat tuh, beda tuh. Nah, itu tuh kalau udah main Bruno bisa mainin dua bola kayak gitu, itu udah enak banget. Bahkan ada yang bisa 3. Iya. Kalau misalkan pakai Windtalker sama Scarlet Phantom. Yes, bener banget. Tapi Brans di arah top lane, farming, coba untuk berhasil mendapatkan gold buff. Tapi para pemain dari tim Big Eternal Alpha, kalau misalnya kalian sadar, mereka melakukan setup di arah top lane. Kenapa? Karena Turtle di arah top lane udah sebentar lagi akan muncul di Land of Doubt. Iya, 4 hero tadi udah mulai berdekatan aja, sementara Rico Dua, dan juga Cloud satu. sekarang juga udah mulai berpisah. Ini Turtle Camp. Turtle nongol. Yes, mandiri Turtle Camp, dan juga tentunya kali ini Turtle-nya hanya dicolek begitu saja karena Turtle terlalu takut air jadi memilih untuk balik lagi ke kandangnya. Tapi KYY masih level 2, Rainbow pun udah punya harga, dan kali ini para pemain dari tim Big Eternal Alpha di arah top lane sudah memancing Sudah mulai keributan. bersuara. Albert tidak ada purple, lihat Rainbow menakut-nakuti, Brand sudah masuk dengan harganya, ada Polystar ke arah belakang, Finn ternyata jauh, dan ternyata para pemain dari tim Big Eternal Alpha kali ini masuk di pertahanan Aegis, gak bisa mempertahankan permainan di arah sana. First blood didapatkan oleh seorang Brand Jabran. Wow, udah langsung dibadanin aja damage yang dikeluarkan Rafaela setelah dia berhasil di pick off. Tapi Skylar sekarang udah setup untuk mengganggu ke arah Purple. Turtle-nya menjadi milik dari Brans. Ingat, distance away victory harus menekan permainan dari seorang Brans dari awal. Tapi Brans sepertinya perkasa di early game kali ini. Ya Pak. seperti yang sudah tadi kita mention bahwa 65% Big Eternal Alpha ini winning conditionnya ada di Brans. Dan bahkan gak cuma itu, aku terkejut ketika tadi Rainbow sempat ngeker ke arah Ki. Iya, Jadi dia kayak sekedar nakut-nakutin nakut-nakutin gitu. doang, udah gue bilang, nakut-nakutin Iya, doang. tapi ternyata guardnya ke arah seorang Brans. Karena mereka bakal melindungi Brans apapun yang terjadi. Kalau kata Betul. Pak Pulung, pas pam, Brans. Pas Pak Brans. Iya, ini dia pas pam Brans. Dan head to head udah langsung terlihat. Bisa kalian lihat bersama-sama peringkat 5 dan juga peringkat 13. Bagaimana poin dari masing-masing jungler. Oke, jungler yang head to headnya bisa dibilang cukup tinggi untuk seorang Brans. Meanwhile di arah bottom lane ada Finn, ada Albert, ada Skylar, the statement position, ada Matt juga memilih untuk mundur terlebih dahulu, dan bahkan para pemain dari tim Big Eternal Alpha kali ini gak ada yang sadar di arah bottom. Ada 3 player dari tim Hierarchy. Yoi, di bagian bawah sana 3 player, di bagian atas udah ada 2 player, sementara Rico seorang diri di bagian dalam berhasil menghilangkan satu gerobak guna untuk mengakhiri perlawanan diberikan oleh R7. Tapi ingat Brans, dia nggak boleh terlalu offside. Di sana ada seorang Psycho, Psycho, dengan berstemmation dikeluarkan dengan satu bucket Sassol dan juga dari ketinggian bisa menemukan Brans atau Jabran secara instan. Ini R7 udah ada Brans juga, berhasil dapat kelomang lagi, anteng banget sih, enak banget. Di bagian tengah kayaknya bakal ada clash lagi deh. Tapi kayaknya kalau kelas kali ini nggak bakal dipaksa sama tim Hierarchy Oshi. Kenapa? Lihat, udah ada informasi yang diberikan. Ada kali guys depan, Psycho masih bertahan, belum ada order brilliance yang dikeluarkan begitu saja. Karena ingat, satu kali order brilliance terbuka, itu bakal menjadi bencana dan bakal dipaksa tim fight oleh Big Eternal Alpha. Apapun yang terjadi, dan para tim Hierarchy Oshi harus sudah standby di arah top lane karena mereka bakal kehilangan lore lagi. Tapi sekarang, what are you doing? Hampir saja terpikau begitu saja dari Brans, hampir mendapatkan seorang Skylar, tapi ini adalah kesempatan yang cukup baik tim Big Eternal Alpha untuk mendapatkan Turtle. Iya, hampir saja
juga tadi Elisa tertangkap sekarang. Untuk purple buff-nya berhasil diambil. Turtle-nya juga masih ada kesempatan untuk Bigetron Alpha melakukan sebuah kontes. Udah ada blazing duel dikeluarkan begitu aja. Chaos Assault di sebelah yang berbeda. Sementara Rafaela yang udah menjadi korban, Turtle menjadi milik Brans Turtle lagi. berhasil didapatkan oleh Brans dan memilih untuk mundur terlebih dahulu. Ditukar 1-1 dan kalau gue bilang ini adalah keuntungan untuk tim Bigetron Alpha karena mereka berhasil mendapatkan Turtle-nya, Profesor. Iya, tadi turtle-nya sempat ditarik tapi tidak terreset. Sementara Kinahan di sana semua damage yang hadir, walaupun ada Holy Baptism daripada seorang Finn yang stunnya Konekara Brans, tapi itu udah hard guard di sana. Damage dari Psycho yang cringe kayak jokes kita itu nggak masuk. Dan meanwhile dari bottom lane satu turret diamankan terlebih dahulu dari tim Bigetron Alpha. Dan ingat, RRQ Yoshi adalah salah satu tim yang cukup sulit diambil turretnya. Tapi untuk di season kali ini RRQ Yoshi tercuri selalu turret di arah bottom lane. Dan bahkan untuk tim Bigetron Alpha mereka mencoba untuk memasakkan tim fight di arah top lane. Di arah bottom lane bakal coba dipasangkan. Lihat, bakal diambil kembali pertukaran 1-1. Mereka gak mau ada kerugian lagi. Iya, tidak perlu mengeluarkan juga tadi ultimate karena sepertinya juga akan sedikit sia-sia. Dia harus merelakan juga Karo tertarik di bottom lane. Sekarang mereka sama-sama kehilangan satu objektifnya. Ya, malah RRQ Yoshi bakal rugi banget kalau tadi bottom lane turretnya nggak bakal hancur. Karena turtle yang selanjutnya bakal berada di arah top lane. Sehingga tim fight bakal didominasi di arah top lane. Dan R7 masih punya PR. Gimana caranya dia mempertahankan dari segi ganking berkali-kali yang dilakukan sama Bigetron Alpha di area jungle top lane. Itu stacknya kayak putus ya? Enggak, Oh, enggak. Masih jalan, Nyangkut ya tadi. Masih Putus. jalan, masih- Putus. Yang ini kayaknya putus, yang ini nggak karena ada jungle-nya habis. Iya. habis jungle-nya. Dan Scalar masih coba untuk bertahan. Dan kali ini posisinya ada rotasi dari seorang Ripo dan juga Matt. Bottom dan juga di arah top lane. Sepertinya dari Ripo agak sedikit seragam melawan seorang R7. Meanwhile di arah top lane sedikit kerugian untuk tim Bigetron Alpha karena kali ini turretnya udah bakal ditabrak habis-habisan oleh tim RRQ Yoshi. Lihat, ada satu bola lumba-lumba dihajar begitu saja. Damage terlalu besar, ada harga di depan sana. Tapi ternyata bola dari seorang Albert terlalu besar. Damage yang dikeluarkan dari top lane menumbangkan satu player dari tim Bigetron Alpha. Matt tersungkur bersama dengan takoyakinya. Iya, benar sekali. Sementara ini Turtle pun akan menjadi objektif selanjutnya dari RRQ Hoshi. Di bagian tengah, Psycho sedikit lagi dilemparin ban. Untungnya nggak kena dan mereka Baik pun time. nggak bisa melakukan sebuah kontes terhadap Turtle. Baik time yang dilakukan berhasil mendapatkan turtle untuk RRQ Yoshi. Di arah top lane lagi dan lagi. Turret diamankan oleh R7 melakukan tugas dengan cukup baik tanpa ada hambatan di sana. Iya, Rainbow pun tadi harus terpaksa juga masuk ke dalam tubuh dari KYY guna untuk mempertahankan juga auto tarik bagian atas, tapi nggak cukup. Tapi itemnya, Prof, apa aja nih, Prof? Ya, ini kalau misalkan kita melihat dari tough boots yang memang diamankan oleh seorang Brans, dia respect banget sama damage dari Psycho. Dan mau nggak mau meminimalisir sisi power yang memang kalau misalkan melihat dari RRQ Hoshi, mereka cukup banyak punya efek stun. Tapi kalau misalkan untuk dari segi deal damage di early game kayak gini, Albert lebih megang dengan tapi Bruno-nya. kali ini Profesor kayaknya dari kening udah gak ada untuk Psycho dan ternyata baiting dari Psycho gak berhasil. Ya. Ucapan cinta dari Psycho gak berhasil ditangkap oleh seorang Brans dan Brans memilih untuk mundur kali ini karena dia sadar diri. Udah ada map yang hilang dari arah top dan juga di arah bottom yang siap untuk mengejam-ejam seorang Brans. Iya, karena berbahaya banget untuk tidak tiba-tiba masuk ke dalam rumput tanpa kita tahu info dulu sebelumnya ada siapa saja di dalamnya. Tapi Matt di bagian atas sana udah mulai digempur lagi. Satu bola Albert terkena ke arah cumi-cumi, mulai gepeng tentakel yang dia milikin. Tapi jangan lupa kalau di late game ini terlalu sakit untuk Bigetron Alpha. Dari tim RRQ Yoshi memang punya Albert, tapi lihat di depan sana bakal coba dihajar begitu saja. Ada blazing duet karena Albert yang dituju dengan hardguard-nya. Damage terlalu sakit dan bahkan ketika Scalar membantu seorang Albert di sini, Ripo is coming. Lagi dan lagi Ripo save the day. Berhasil mendapatkan pin. Ada lumba-lumba di sana menyelamatkan seorang Ripo. Tapi gemokan dari Ronaldo Albert berhasil menumbangkan seorang man. Semua berusaha ke seorang Albert tapi bahkan double kill didapatkan begitu saja. Sang alien mengamuk. Ronaldo Albert berhasil mendapatkan 2 poin di arah jungle. Iya, tapi apa yang dilakukan oleh KYS? Walaupun semuanya sudah seperti mereka tidak kuat lagi, tapi mereka maju sendiri. Skylar is coming. Udah didorong begitu saja 40. Jabras menjadi pilihan. Tapi dari kening with flicker. Psycho save the day. Yap, save the day dan Bransnya pun berhasil diambil. Yes. Untuk kali ini menjadi sebuah kerugian, Prof. Minimnya damage yang dilakukan sama teman-teman dari Bigetron Alpha, mereka balik lagi sebenarnya aku bilang 65% itu berasal dari Brans. Dengan blazing duetnya itu akan memberikan deal damage yang cukup tinggi. Tapi ketika tidak ada blazing duet, ketika tidak ada combo dengan hard guard dari Rainbow, hal ini yang akan menjadi keuntungan bagi RRQ Hoshi. Tarik ulur yang mantap sekali dari Finn dan juga Psycho, sehingga buying time yang mereka lakukan untuk teman-teman RRQ Hoshi terutama Albert yang tadi terkena blazing duet dari belakang ini berhasil dan Lord di menit ke-11
ke-9 akan menjadi santapan pagi bagi RRQ Hoshi. Yes, benar banget. Para pemain dari tim Bigetron Alpha golnya kali langsung ini swing goal golnya swing banget. Dan bahkan posisi Bigetron Alpha nggak baik banget. Dan ini langsung ada pantun dari BTR Starless. Apa itu? Kelinci wajahku, BTR di hatiku. Singkat padat jelas aktual tajam terpercaya dan sekarang sepertinya peperangan sudah mulai akan terjadi hingga R7 hanya ngebait aja masuk dan juga mundur mulai ngebait lagi tapi Purple Buff akan menjadi milik dari Alice. Oh my god, RRQ Hoshi melakukan snowballing dengan cukup baik dan bahkan Lord masih berada di arah top lane. Udah ada stiker dari Bigetron Alpha, program to win. Tadi kita lihat udah ada pantun dari CEO dari Bigetron Alpha dan kita tunggu pantun dari CEO RRQ Hoshi. Iya, kita tunggu dari Papa ya. Kita tunggu dari apa ya? Oke, tapi ternyata di sini di arah mid lane bakal coba fokus mendapatkan satu buah turret yang kedua. Meanwhile dari top lane bersama dengan Super Minion, Bapak Lothar, Rahmat Tangan, bebas tidak ada pengawal sama sekali, 40. Yo ini dia pas Pambras harus benar-benar harus kuat untuk Harga? menahan. Sampai sekarang kita lihat aja Lordnya masih bisa ditahan, Lordnya masih bisa dicegah untuk bisa masuk. Tapi untuk Angela hargatnya udah digunakan. Damage sudah mulai sakit, lihat dengan puppet stringnya bahkan R7 Robot dengan satu buat turbonya. Dan bisa mulai dengan cukup banyak. Ada Skylar di sana, Skylar bakal coba masuk, diving ke arah belakang, blazing 2 dan lihat ada lumba-lumba di sana. Damage cukup besar dikeluarkan oleh seorang Skylar dan bahkan di arah mid lane Riba bersedia tumbang. Tak begitu mengawan sekarang Skylar dan di arah bottom lane Riba sekarang tumbang. Masih coba untuk kabur, ini Peternya masih selamat Papula. Yoi, masih bisa selamat juga Invader Turret di bagian atas sana. Udah hancur di bagian bawah, udah dicicil-cicil. Sementara Rainbow masih mengganggu aja dan juga diganggu balik oleh Uranus. Skylar Ya is coming, ampun. Albert is coming, Ronaldo Albert tambahkan dan kali ini ada seorang Brans di arah top lane, masih tumbang begitu Wow. saja. Dan lihat tersisa 3 lane,